Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di MHH PWA Channel. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dalam era sekarang ini ternyata perceraian itu angkanya sangat tinggi. Dari data yang kami himpun di Posbakum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah pada tahun 2019-2020 angkanya naik cukup signifikan, di mana kalau kemarin pada tahun 2019 setiap hari di masing-masing posbakum, di mana kita bermitra dengan pengadilan agama, misalnya di pengadilan agama Wonogiri tahun kemarin, pengadilan agama Sukoharjo, kemudian pengadilan agama Boyolali, itu rata-rata per hari yang datang untuk konsultasi, untuk membuatkan gugatan yang mau cerai itu sekitar 3 atau 4 orang per hari. Sekarang itu bisa mencapai 9 orang. Bahkan kalau tidak dibatasi bisa 10 orang. Ini angka yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan karena rata-rata didominasi oleh adanya cerai gugat, di mana ini menunjukkan rata-rata kekerasan yang dialami oleh perempuan itu juga sangat meningkat. Apalagi di era pandemi sekarang ini, kalau tidak dibatasi itu yang hadir itu banyak sekali, sehingga ini menjadi kesedihan buat kami. Ini harus diperhatikan. Bagaimana mencegah supaya meminimalisir angka perceraian di tingkat masyarakat, supaya anak-anak tidak menjadi korban, supaya keluarganya tidak menjadi korban. Nah, oleh karena itu kami dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah melakukan berbagai upaya sebagai program untuk menjangkau kepada masyarakat miskin yang terdampak tersebut. Di antaranya memberikan layanan baik litigasi maupun non-litigasi. Litigasi adalah apabila kita meminta atau mendapatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan hukum, maka kami persilahkan untuk datang di Posbakum masing-masing pengadilan. Tidak hanya yang kita ada, di seluruh Indonesia sudah ada, karena di situ ada Perma nomor 1 tahun 2014 di mana masyarakat miskin dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma ke pengadilan di Posbakum di seluruh pengadilan atau peradilan di Indonesia, baik peradilan agama maupun peradilan umum dan tata usaha negara. Kemudian yang kedua, harus bisa memberikan akses keadilan itu dengan tidak hanya membuatkan gugatan apabila dia miskin. Negara melalui Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 menyediakan anggaran untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Kenapa? Karena memang menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945, orang miskin itu juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah, ini diperjelas dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, Kemenkumham selaku penyelenggara bantuan hukum mengajak organisasi bantuan hukum yang terakreditasi memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ini sejalan dengan kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita tolong-menolong dalam hal kebaikan, karena Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, orang yang sedang mengalami kekerasan, terutama perempuan berhadapan dengan hukum itu rasanya mereka rata-rata putus asa, kecewa, sakit hati, tidak bisa kemana-mana, hilang, bahkan hak-haknya tidak dipikirkan. Biasanya yang penting saya cerai lah, begitu. Sehingga ini perlu bagaimana pemerataan akses keadilan bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan, difabel berhadapan dengan hukum, ini menjadi
pertimbangan kita. Meskipun tentu uang dari negara nggak cukup, tetapi keterlibatan masyarakat, keterlibatan ormas, keterlibatan organisasi bantuan hukum dengan donasi yang dia miliki bisa membantu mereka. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Saya kira apa yang kami lakukan di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah ini memang belum bisa menjangkau banyak orang, karena kami masih sedih. 3 tahun terakhir saja di satu kabupaten bisa kita layani 500 orang, itu data real. Nah ini mereka miskin, sakit hati, kecewa, mereka harus kemana? Nah mereka perlu rehabilitasi, mereka perlu pemulihan mental spiritual, karena itu dijamin oleh undang-undang di dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selain kita ini menjadi pengabdi negara, ini juga dalam rangka merealisasikan perintah Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia agar menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencari sesuatu atau menolak sesuatu yang rusak itu dikedepankan dibandingkan dengan mencari sesuatu yang baik. Nah, supaya tidak ada korban-korban berikutnya, maka pranikah, pencegahan itu perlu dilakukan. Edukasi perlu terus digaungkan, dan kami melakukan itu melalui pendidikan yang kami lakukan ke paralegal. Kita punya gerakan Aisyah Cinta Anak. Kita punya paralegal se-Jawa Tengah sudah kita didik, tersertifikasi karena kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena kebetulan Aisyah mempunyai izin untuk menyelenggarakan pendidikan paralegal. Dan kita sudah memiliki sekitar 570 paralegal di seluruh Jawa Tengah. Ini sangat membantu, minimal mengedukasi. Mereka bisa melakukan kegiatan non-litigasi, mengantar ke rumah sakit, mengantar visum, mengantar ke bidang kesehatan, ataupun melakukan mediasi-mediasi dengan keluarga pelaku dan seterusnya, khususnya di dalam rumah tangga. Misalnya suaminya ini suka temperamen, nah ini kenapa sih temperamen, mendampingi dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya pemberian bantuan hukum, dan itu tidak hanya secara litigasi saja. Jadi orang kalau bilang hukum itu jangan bilang perasaannya itu pasti polisi. Bisa saja melakukan konsultasi, bisa saja melakukan mediasi, bisa saja penyuluhan, pemberdayaan, penelitian hukum, kemudian negosiasi dan seterusnya. Jadi litigasi itu hanya satu atau bagian yang di antara sekian banyak jenis-jenis bantuan hukum. Saya kira itu sedikit paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.